yang sebenarnya itu trauma buat gue. Menarik. Itu trauma buat gue. Tapi kok gue kangen ya. Gitu kayak kok gue suka ya dicekek diikat gitu. Welcome back Sobat Celup. Kembali lagi sama gue Cepi. Dan ada Shenika, hai. Daryl. Talita. Hai. Lu semua kangen sama gua apa enggak? Nah kan kita juga udah bahas ya tentang parent kemarin ya untuk episode sebelumnya. Yes. Dan gue sih penasaran sih, apakah itu efek gak sih ke hubungan lo sama terutama pacar ya Shan ya? Jadi dari dad ngefek ke daddy. Ya, Kalau gue sih itu kayak nggak terlalu ngerasa banget ya kayak efek orang tua. Tapi gue ngerasa mantan gue dapet efek dari orang tuanya. Gue nggak tahu ya ini expose atau enggak. Maaf juga, ini trigger warning rada sensitif. Tapi pas dia kecil dia sempet emang dikasarin secara physical abuse. Oke. Nah mungkin karena itu gedenya tuh jadi lebih kasar dan cara dia mencintai itu juga jadi salah. Karena perspektif dia di kecil udah salah kan. Jadi kayak dia jadi manipulatif gitu sih. Jadi suatu hari dia bisa kasar banget. Tiba-tiba dia bisa baik banget. Dari antara dingin atau panas, nggak pernah kayak air anget anjir. ini menarik sih menurut gue ya Sobat Celup ya. Ada yang lebih menarik lagi nih. Jadi kalau lu gimana nih untuk hubungan lu dari perlakuan orang tua lu kan suka dipukul-pukul ya. Yang gue denger ya. Apakah Iya sih, apakah sebenarnya. dalam relationship lu jadi suka dipukul? Emang orang tua gue kan itu isinya violence semua kan, kayak emang gebuk-gebukan lah kayak gitu-gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue jadi suka BDSM. Wow. Yang sebenarnya itu trauma buat gue. Menarik. Itu trauma buat gue. Tapi kok gue kangen ya. Gitu kayak kok gue suka ya dicekek diikat gitu. Cep, Kayak coba gitu. cep tepok. Can I have a consent to tepok you? Itu tepok you. Gue ikutan anjing. Ya nggak bisa. Lalu kalau ke BDSM itu yang sampai dibanting-banting, pukul tuh gimana sih? Dipukul, dicekek, Diikat-ikat. diikat, kayak jadi sex slave gitu loh. San, bisakah lu mengajari gue gimana cara mencekek cewek yang baik dan benar? Nih, cowok-cowok itu kadang-kadang cekek itu kayak mau bunuh ceweknya. Ini kan, gue pakai semua tenaga di tangan gue. Yang bener itu cukup pakai tenaga di ujung jari doang. Jadi kayak yang ngerasain tekanan cuma di sini sama Ujung di jari. sini. Jadi Kenapa? What the fuck? gue langsung praktek kali ya. Tapi apa enaknya sih kayak lu dicekik anjing, apa enaknya? Kalau datar-datar aja bosen gak sih? Lo kayak nggak ada explore ke gaya lain lah atau kayak ngapain kayak. Ini Tapi dong. gue rada ngerti sih si Talita. Cowok gue tuh kan baik banget kan. Dari dulu dia tuh treat gue tuh gentleman banget. Satu hari temennya cerita pas ngemosin adik kelas masuk UI, dia tuh ganas langsung kayak, hah? Ada yang lupa bawa ikat pinggang. Terus si Faiz kayak, lain kali jangan lupa bawa ikat pinggang kayak gitu kayak. Terus kayak gue pas tahu kayak gitu, gue ngomong ke Faiz, aku nggak bawa ikat pinggang. Oh anjing. Kamu nggak marahin aku, Kak? Nah kalau Daryl ini, nah lu kan sebagai cowok nih, kalau gue kan nggak bisa memberikan tanggapan ya tentang BDSM, menurut lu kayak gimana Dar? Lu pernah? Pernah. Gue awalnya gue mikir kayak gue nggak bisa tuh, sampai gue ketemu ada satu cewek pas gue lagi ngewe, terus dia suruh gue nyekek dia gitu loh. Terus pas gue coba, ternyata menarik, tau gak lo? Iya menarik. Dan kayak gue ngeliat kayak dianya yang kayak gitu kayak wah gitu. Apalagi Lu makin sebagai- horny anjing. Apalagi lo dari perspektif cowoknya kan, Iya, kayak iya. lo kayak wah ini godong minang banget. Iya. Nah, gue sih lebih penasaran kayak lu tuh sebenarnya hubungan lu sebelum itu kayak gimana sih sama Kalau lu? gue cerita tentang mantan gue nih, jangan Iya kaget dong. ya. Biar aku kan jadi nggak begitu loh. Jadi. Cepi megang Talita tangannya ngambang banget. Kan itu Tangannya ngambang. kan itu di belakang kamera, seenggaknya kan gini yang nggak kena gitu loh. Kok lu bahas sih? Yang seingat gue, jadi tuh mantan gue ada yang waktu itu selingkuh sama sahabat gue. Terus yang kedua, gue punya pacar tuh yang dia emang kayak, gue nggak bisa menyalahkan dia banget sih. Maksudnya kayak gue dapet cowok yang emang keluarga itu sakinah mawaddah warohmah gitu loh, yang keluarganya banget. utuh banget. deh Utuh, gitu. utuh dan benar ya. Dan melihat gue yang emang anaknya tuh kayak brutal banget gitu loh, kayak BPD gue kumat, gue bisa kayak mukul-mukulin muka gue. Iya Yang kan, salah udah begini tangan kan, kan. salah tangan kan yang Iya kan. sebelah sini. Iya kan. Cowok ngeliat kayak gitu pasti kaget dong, kayak apaan nih gitu kan, di keluarga gue gak pernah kayak gini. Pas gue gebuk-gebukin muka gue, dia malah kayak ngevideoin gue, sakit jiwa ya lo, sakit jiwa ya lo. Anjing. Gue kayak, Gue ketawa salah nggak sih? sakit jiwa. Gue ketawa salah nggak sih? Gue lagi tak, gue gebukin muka gue
gitu biar dia berhenti ngomong, dia bisa keju. Ini nih yang kedua ini dia di blowjobin sama sahabat gue. Kalau yang sebelumnya ciuman doang sama sahabat gue. Sama orangnya, yang cipokan sama blowjobin sama orang. Sama. Oke. Terus abis itu kalau yang ketiga ini yang paling parah. Jadi mantan gue yang terakhir ini, dia kan emang dunia malam kan, dia tuh DJ, dia produce juga. Terus kayak gue sering ngajak sahabat gue untuk datang nih ke tempat ini. Gue udah setahun sama dia. Setiap gue pacaran, sebelum gue pacaran pasti gue ngasih tahu. Gue punya BPD, gue kayak gini. Gue kasih tahu semuanya. Tapi ujung-ujungnya juga gue nggak bisa salahin juga. Dia juga kaget mungkin ngeliat gue yang kalau misalkan lagi kumat, gue bisa gebuk-gebukin muka. Terus di saat itu dia lagi ada mau perform di WTF With The Fest. Setelah WTF gue diputusin yang gue nggak tahu, gue nggak dapet closure apa-apa. Dari situ gue yang kayak nyalahin diri gue sendiri kan, kayak anjing emang mungkin gara-gara gue kali ya, BPD gue emang gue nggak bisa pacaran sama orang lagi kali ya. Itu 8 bulan sampai akhirnya di situ gue sempet tuh awal bulan pertama gue ke Bandung, gue kayak berusaha untuk move on sama sahabat gue ini. Nah, ada namanya Z gitu lah. 8 bulan kemudian gue udah berantem sama si Z ini, gue temenan sama sahabat gue yang itu adalah pacarnya si Z. Mereka tuh lesbian. Oke. Terus udah, nah si teman gue yang A ini dia bilang, "Tal, gue pengen temenan lagi sama lo, tapi gue harus jujur." Jadi sebulan sebelum WTF, gue sama si Z ini pas mereka masih pacaran dan sama si K yang mantan lo ini, kita threesome. Gue kayak, Menarik. wow, menarik gitu. Buy one get one. Gue yang ada BPD yang gue bisa ke-trigger parah banget. Gue sampai gak bisa, gue kayak, gue cara marahnya gimana kayak gini ya. Gue kayak, gue udah kayak gitu kan, udah segitunya gue jadi kayak anjing. Jadi ternyata selama ini gue diputusin atas salahnya dia sendiri. Karena ternyata gue baru tahu orang kalau bohong, kalau menutupi sesuatu, either dia baik banget atau dia kayak kontol. Kayak gitu. Jadi gue kayak anjing selama, oke, yang penting gue tahu gitu. Gue gak marah sama teman gue ini. Oke. Tapi lo bond sama sahabat lo gimana nih? Kayak titiknya kecil kan? Iya kecil. Oh iya, satu lagi ada yang gue di Bali itu kayak dia tuh waktu itu kayak rockstar Bali gitu kan. Gue lagi merantau ke Bali, gue nggak bisa sendiri kan sama anaknya. Gue kayak, oh ya udah deh nih. Intinya gue membiayai dia. Tuh gue ngabisin 300 juta cuma untuk pacaran sama dia 3 bulan. Jadi kita lagi di bar, terus dia kayak mesen, oh dia lagi ada duit nih, gue ngeliat gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, Tal, ATM kamu mana? Kenapa emang? Saya mau bayar, soalnya tadi saya udah mesenin orang kayak. Terus gue kayak, iya, oke, gue gitu kan. Nah, kenapa bisa lu nurut gitu loh? Enggak, karena gue saking kagetnya gue kayak, iya waktu itu gue lagi banyak duit juga gitu. Kalau sekarang kan gue miskin. Terus dia seganteng apa atau itunya segede apa? Gak ganteng, karismatik, Enak. dan gue emang lagi kesepian aja. Itu parahnya, itu yang paling parah. Kalau misalkan gue lagi nyetir, dia lagi kemabukan gitu. Ini mobil pertama yang gue sewa di Bali. Gue lagi mau ngambil HP gue mau liat GPS. Terus tiba-tiba pala gue ditoyor, akhirnya gue nabrak tiang listrik sampai tie rodnya patah. Gue harus naruh lagi di asuransi. Yang itu kalau mobil sewa di Bali kan lo harus tetap bayar kan per bulannya. Kenapa ditoyor? Iya, itu gue namanya. For what? Tanya dia sama dia sekarang. Terus abis itu yang kedua, ini mobil yang kedua nih ya, yang gue udah sewa lagi. Dia minta, gue lupa dia minta beliin apa, pokoknya dia minta gue beliin sesuatu, gue mau beliin. Gara-gara gue lagi saving juga. Terus abis itu dia nendang kaca depan, ditendang sama dia, sampai retak. Gue kayak, wah gila, itu kedua. Yang ketiga, gue lagi di rumah, gue lagi kayak sakit, gue minta anterin ke rumah sakit pakai mobil gue yang ketiga ini yang gue sewa. Terus dia bilang, saya harus ngeband begini. Kamu ngerepotin aja. Akhirnya gue ditoyor lagi gara-gara gue cuma pengen ke rumah sakit, lu ngedropin gue, abis itu lu bawa mobil gue, HP gue yang satu lagi dibawa juga sama dia. Sampai akhirnya gue cabut dari Bali gara-gara gue lagi tidur di rumah gue. Itu kan pakai token listrik kan, bunyi tit, gue kayak di toko material cuy. Gue pakai, oke, ini udah saatnya gue pulang, gue udah gak punya duit lagi, pulang gue. Jadi dari lu yang banyak duit sampai lu isi listriknya nggak bisa. Iya. Nah, kalau Shanika. Nah, sayangnya gue pernah dalam toxic relationship. Tapi bagusnya gara-gara ini gue sangat passionate dalam menasehati teman-teman gue biar nggak masuk dalam toxic relationship lagi. Sama kayak. Pokoknya ini mantan kedua gue serious relationship pas gue di SMA. Awalnya gue nggak mau diagnose gue ya, mungkin gue baru diagnose sih, tapi gue bisa tahu kalau gue trauma karena gue waktu itu sempet kan gue temenan sama Ada ceweknya mantan gue dan dia waktu itu lagi zoom kan sama cowoknya dan gue ada di HP. Bayangin gue dengerin suara mantan gue aja gue udah merinding kayak, terus gue keringet dingin. Separah itu. Gue udah bener-bener kayak sampai gigi gue kayak, padahal dia tuh nggak ngomong ke gue, dia lagi ngomong sama temen gue ada pengalaman ditoksikin. Jadi tiap hari bayangin lo dipanggil goblok, tolol, goblok. Terus pas kita putus dia bilang kan, kalau lo nggak suka dipanggil goblok gitu-gitu, kenapa pas awal lo bilang lo suka kayak jokes kasar, lo suka kayak kasar-kasaran.
ya maksudnya gue suka jokes kasar, bukan lo kasar ke gue, goblok. Terus kayak apa ya, Otaknya di biji mungkin mantan lo. parah sih, emang sering berantem dan dia sering manipulate. Jadi kayak salah satunya dia tuh kayak tiba-tiba bisa marah banget sama gue, besoknya bisa baik banget. Pokoknya ternyata dia sama pacar baru dia tuh nggak beda jauh. Pas gue temenan sama mantan dia, Gimana tuh? pokoknya ternyata he treated his girlfriend at the time sama persis kayak gue. Bayangin pas ulang tahun gue, kado gue sama kue ulang tahun gue dibuang. Hah, kenapa anjir? Karena pas ulang tahun gue sempet guilt trip dia mungkin dikit. Gue bilang kayak, gue sedih deh hari ini ulang tahun gue nggak ada yang ketemuin gue. Ya emang gue sedih, gue cuma ngomong kayak I'm so sad, like I would have been happy if you came to my house pakai cupcake sama candle cukup. Tapi itu kayak ternyata dia tuh mau surprise gue. Oh. Terus dia tiba-tiba kayak, ya udah you don't appreciate me, kayak gue nggak jadi surprise lo gitu-gitu. Terus gue datengin dia kan, pas gue datengin dia lagi di bar sama teman-teman dia kan. Terus dia bisikin gue kayak gini, gue buang kado lo sama gue buang kue ulang tahun lo. Terus gue kayak, itu ulang tahun gue anjing. Terus habis itu diputusin gue kan. Pas gue diputusin, gue download Tinder. Terus gue tuh ketemu banyak banget cowok yang baik banget. Tapi pas dia minta balikan, gue hapus anjing semua cowok-cowok baik itu. Mungkin itu maksud dia lo goblok. Ini gue setuju sama lu sih. Iya, Gue itu setuju bisa sih. sih. Itu maksud dia Bisa, lo bisa. goblok, Shan. Dan juga pas ulang tahun dia, bayangin gue udah plan semuanya ya untuk dia. Dan besoknya gue itu harus ujian masuk kuliah. Oke. Dan pas gue surprise dia malamnya, dia tuh lebih berterima kasih sama teman-temannya daripada gue. Dia kayak, oh my god bro, makasih lu jauh-jauh dari BSD rumah gue. Terus giliran gue dia kayak, thanks Shan. Dia tahu. Pas kita ke rumah dia bareng teman-teman dia tiba-tiba kayak gini kayak, Gue sama mantan gue ngewe di situ loh. terus gue kayak, Depan lo. depan gue. Terus gue kayak, onge. Nah, kalau sama gue gak bakal bisa ngomong gitu karena gue Iya gak bener. pernah. Wow. Bener guys, karena Cepi nggak punya mantan. Perk of being mantan pacar. Lu cewek. pernah punya mantan lu, ntar yang mantan lu udah ini punya. lu. Yang toxic banget ya, Jep. Yang Enggak. dibayarin juga nggak? Dibayarin banget. Dibayarin dong. Enggak, kalau mantan sama gue Cepi baik, mah. mantan gue baik. Tapi Temennya yang gak baik. Biarkan Shanika melanjutkan ceritanya. mantan gue mostly verbal abuse. I'm so sorry if you're watching this, tapi dia sering goblok gitu-gitu. Oh, jadi kalau- Terus dia pernah manggil gue lontek, manggil gue bitch, manggil gue Gue anjing. juga pernah gitu namanya lontek. Segala macam. Emang gitu kan? Kan Daryl selama ini termasuk cowok playboy, tapi menurut lo kedua mantan kita kayak gimana? Bangsat sih. Orang bangsatnya bisa ngomong orang lain tuh bangsat, berarti udah kuadrat ya bangsat. Tapi emang kita harus ditemuin sama orang-orang yang bangsat dulu untuk kita belajar kan. Kayak Tapi gitu, kayak- gini ya, gue bilang mereka bangsat. Kalau kasar gue nggak pernah kasar. Tapi kalau bangsat gue pernah bangsat sih. Cuma kayak Bukan yang pernah sering kan? semua orang juga nggak? Kita sebagai cewek juga pasti bangsat. bangsat sebenarnya gitu. Everyone can be bangsa. Iya kayak gitu. Cuma masalahnya menurut gue yang parah itu karena lu affect orang lain gak sih? Kebangsaan lu tuh yang bikin orang lain tuh jadi berubah atau nggak kayak mental issue. Apa sih yang bisa dibilang tuh dikategorin sebagai lu tuh udah toxic gitu? Kalau buat gue, toxic relationship itu adalah tidak adanya keseimbangan. Tapi sebenarnya bukan berarti kayak yang flat-flat aja itu juga nggak ada toksiknya, karena sebenarnya flat relationship itu juga bisa jadi toxic. Iya. Atau yang sebenarnya bukan orangnya yang toxic, tapi relationship yang toxic. Maksud gue Kayak gimana tuh? kayak gini, lo sama gue misalkan kita pacaran, kita terlalu bucin sampai akhirnya itu jadi toxic karena kita Iya, jadi benar. posesif. Nah gitu. kalau dari lu itu lu orangnya kah atau relationshipnya? Kalau dari pengalaman gue orangnya, karena ada saat Orangnya. dimana emang orangnya yang toxic atau guenya yang toxic. Kalau Shanika, muka lu bingung. matanya udah nggak bisa lihat anjing. Orangnya. Enggak, tapi Situasinya juga kita ketemu pas lo belum ada treatment yang benar, proper treatment. Tapi kayak inget ya, kita ngomong kayak gini tuh bukan artinya kayak jauhin orang yang punya mental illness. No. Justru itu maksudnya kayak berusahain lo punya komunikasi yang benar sama orang yang mental illness. Dan sekarang gue sama cowok gue, kita berdua juga ada mental illness. Tapi karena itu kita coba berusaha komunikasi yang benar gitu loh, biar equal. Tapi menurut gue yang kayak Talita kan bilang dia selalu setiap kali dia mau jalanin relationship dia selalu ngomong kalau gue ada BPD atau apa. Iya, gue menurut gue ngasih itu dari awal. bagus, itu Gue bagus ngasih karena tahu, kayak banget. lu come clear dari awal kalau misalnya emang lu ada ini, jadi mungkin pasangan lu bisa tahu gimana dia harus memposisikan gue dirinya bilang-bilang buat dari awal ngadepin gue kasih lu. proposal, lo terima enggak ya udah. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Karena gue masih punya 911 yang lain gitu. Halo. Oh. What's your emergency? Lu bisa gak sih istilah kategoriin ya atau disebutin kayak apa sih ciri-cirinya? Gue mungkin sama Shanika bakal lebih ngasih tahu ke
yang kita tahu aja kali. Untuk nambahin mungkin kalian bisa nambahin. Pastinya pertama itu adalah verbal abuse, kayak dasar lonte lo, anjing lo, bangsat, kayak gitu-gitu. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Terus kedua, kalau menurut gue itu yang manipulatif, kayak kamu kalau sayang sama aku, kamu nggak bakal mungkin ngelakuin ini sama aku. Playing victim ya. Gue pernah digituin. Dia bilang kayak kalau kamu kayak gitu lagi aku cutting. Terus gue kayak Itu ya, itu udah juga, itu udah manipulatif next. juga. Selanjutnya ada Terus apa? kalau menurut gue juga kayak lo banding-bandingin, lo comparing to your exes gitu Iya, kan, kayak itu misalkan mantan aku waktu itu nggak gini loh, kok mantan aku waktu itu ngajak aku jalan tapi kamu nggak pernah ngajak aku jalan gini, kayak jadi kayak ya comparing others gitu. tapi itu sebenarnya juga bisa sebagai comparing negatif loh. Soalnya pas gue temenan sama cewek dia at the time, ceweknya sering bilang dia itu sering dibandingin sama gue. Kok lo suka anime ini sih kayak Shanika? Kok lo suka kayak gitu sih kayak Shanika? Temen gue ada yang kayak gini nih, jadi mantannya dia banding-bandingin banget. Mantannya minta Christmas gift, dia udah kasih nih tas, terus dia bilang temen gue aja dikasih emas batangan sama gue. Pas denger tuh yang kayak, hah, Itu toxic sih. tot lu anjing. Gue langsung kayak, Atau ada juga misalkan kayak lo pantas lo diputusin sama mantan lo karena lo kayak gini ternyata jadi pacar gitu. Wah, juga itu udah toxic. iya sih. Itu toxic. Oh, ada juga menurut gue kayak silent treatment. Oke, gue silent treatment ke cowok gue yang sekarang kalau misalkan emang gue udah ngomong terus-terusan, gue udah ngomong berkali-kali tapi dianya nggak dengerin. Jadi mendingan gue diem daripada gue harus ngomong kayak orang sinting sama orang yang nggak mau dengerin. Iya, benar. Gitu kan. Silent treatment yang toxic itu adalah kalau misalkan kayak kamu kenapa? Nggak nggak apa-apa. Oh, berarti itu Nggak apa-apa. termasuk toxic ya? Iya, karena Berarti, kayak iya sih. kayak mantan-mantan gue kayak gitu, makanya gue bilang kayak, bro, I don't have time for that guessing shit gitu loh. Kalau lo ada masalah sama gue, lo ngomong kenapa gitu loh. Jadi nggak Bener, ada bener kan. Karena mantan gue gitu banget sih silent treatment sih. Tai itu anjing. Lu pikir gue paranormal, gue bisa tahu lu kenapa? Hah? Next ada apa lagi nih? Ada juga yang suka bohong sekecil apapun. Seharusnya lo tuh nggak bohong nggak sih sama Ada partner yang lo? nutupin white lies, bilangnya itu kan white lies gitu. Iya kayak gue nggak mau nyakitin lo, tapi namanya adalah lo dalam relationship ya emang harus jujur karena tujuan kalian itu punya komunikasi yang baik. Gue juga ada yang over controlling, yang posesif gitu. Posesif Over parah. controlling kayak, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, bla bla segala macam. Ada mantan kamu sebentar, kamu gini. Gak boleh nongkrong kalau misalnya ada cewek banyak. Gue pernah berantem cuma gara-gara gue kebetulan nyampe nongkrong, tapi kebetulan gue nyampenya itu sama teman gue yang cewek. Terus dia marah, dia bilang gue nongkrong sama cewek doang. Padahal kayak 15 menit, 20 menit kemudian teman-teman gue yang cowok yang lain datang gitu loh. Kayak gitu yang over controlling tuh ini sih, karena mau lo ngikat cowok lo atau cewek lo segimanapun, kalau emang dia pengen selingkuh, dia pengen anjing ya anjing aja gitu. Pasti lo pernah ketemu cewek yang percaya cowoknya bisa berubah. Lo tidak akan pernah bisa merubah orang atau merubah sesuatu hal. Tergantung. Yang lo bisa ubah itu adalah perspektif lo akan hal itu. Iya. Jadi gini, di saat lo kayak melihat kayak, oh ya ini orang seperti ini, gue ubah perspektif gue. Jadi kayak gue selalu ngomong ke mantan gue gini, ke cowok gue gini kayak, I did not come to teach you, I came to love you. Love will teach you. Kayak buat apa lo berusaha jadi pelangi buat orang yang buta warna gitu. Oh my god, that's such a good analogy. Itu gue lihat sih itu. Wow. Bagus Itu, banget. namanya relationship, namanya cowok sama cewek itu nggak bakal ada yang cocok. Adanya cuma toleransi. Lo ada nggak toleransi sama orang? Betul. Gitu loh. Kayak kalau misalkan lo ada argument juga, kayak before you start an argument, kayak lo pikir dulu, is that person is mentally mature to know the concept of different perspective gitu loh. Kalau enggak ya there's no point lo ngomong sampai kayak orang gila juga percuma. Nah menurut gua sendiri, mungkin Talita juga, bohong sekecil apapun yang namanya bohong. Dalam relationship, kalian tuh harus menjalani komunikasi yang baik. Kalau dari gue sih lebih ke kayak just let people do what they wanna do gitu loh. Kayak dari situ kayak lo dapet jawabannya sebenarnya. Oke, kalau dari Daryl kira-kira Mungkin lu sekarang lagi ada di relationship yang toxic. Lovey-dovey banget. Iya, tapi lu nggak sadar karena lu terlalu ditutupin, dibikin buta sama cinta lu yang kayak lagi berbunga-bunga gitu kan. Gue berharap sih dari yang udah kita share, lu bisa kayak nentuin, oh ternyata hubungan gue nih toxic nih gitu. gue setuju untuk cara lu keluar pertama kali lu sadar dulu. Iya. Lu ketika lu udah Harus sadar, berkaca sama diri sendiri, lu udah jangan sadar salahin juga. ini toxic dan oke, gue harus keluar. Menurut gue itu memang hal yang terpenting. Karena hubungan tuh dua orang. Nggak Iya. mungkin salah orangnya doang, pasti dua orang. Oke, thank you banget Sobat Celup udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Gua Dan nggak kalau mabok misalkan hari ini. lu punya cerita-cerita yang kayak mungkin nggak kita include di dalam ciri-ciri, lu bisa share juga di komen. Iya, betul. Dan kalau lu punya cara yang lebih efektif juga untuk keluar dari iya, itu toxic boleh- relationship, boleh di-share tolong banget kita share juga, mungkin bakal ada Sobat Celup lainnya yang akan terbantu dengan komen lu. Thank you banget. Bye.
Bye, see you next episode. Bye. Gue kan ketemu cowok in Bali. Pas gue di Jakarta, dia minta jalan. So I was like, okay, like let's go hang out. He went to my house. Sampai kayak gue bawa dia ke my brother's soccer games. Udah ketemu keluarga segala macam juga. Iya, ketemu my mom. Fast forward, a month later, my mom dapat message dari temennya. I was playing kartu with my mom. Terus my mom kayak, Kat, lo tahu nggak kalau dia udah punya istri, terus istrinya hamil? And I was like, dia udah tua. He's 24, 25. Dia yang kayak ask me for my phone number, bukan gua yang ke dia. Tapi lu nggak ngapa-ngapain. We kissed tapi that was it.